Terima kasih masih bersama kami. Ya, saya ke ke Tengku Muhibban. Ya, untuk bagaimana bentuk komunikasi Tengku yang dilakukan aparatur Gampung dalam mencegah pelanggaran? Mungkin seperti sosialisasi terhadap masyarakat, kepada masyarakat seperti apa, Tengku? Yang pertama tentu ada rembuk-rembuk masyarakat, rembuk-rembuk tokoh masyarakat, Gesi, Tengku Gampung, Tohapet, Pemuda, dan juga tokoh wanita. Itu ada rapat-rapat yang dibicarakan di dalam kampung, terutama sekali yang memang rentan terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, itu dari pergaulan dan juga di rumah-rumah kos-kosan yang ada di kampung. Yang biasanya dan sering itu memang terjadi dan orang juga mengangkat hal yang sama itu. Berembuk memikirkan bagaimana nih kita dari satu sisi memang masyarakat itu adalah salah satu sektor ekonomi yang dapat menunjang kehidupan mereka. Di sisi yang lain jangan sampai kebebasan yang terjadi itu dapat terjadi berbagai masalah-masalah pelanggaran syariat, khalwat dan sebagainya. Apabila memang ini sudah duduk dan dibicarakan secara bersama-sama, melahirkan beberapa kesepakatan, kemudian dilakukan sosialisasi, terutama sosialisasi juga kalau bicara soal masalah rumah kos-kosan itu kepada yang pemilik rumah, supaya mereka juga taat menerapkan dan menyampaikan sendiri kepada yang sewa rumah. Kan tidak mungkin bahwa dari pihak kampung yang mendatangi penyewa, tapi yang sampaikan itu yang punya rumah juga, punya rumah itu sendiri, mereka sendiri yang membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kalau memang semacam itulah kira-kira yang diterapkan di dalam kampung, insya Allah meskipun tidak kita nafikan bahwa ada juga yang terjadi, tetapi setidaknya sudah mulai teratasi. Baik. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, penelpon kami masih menerima 1 ataupun 2 penelpon lagi di segmen yang ketiga ini. Pak Usman, ini saya ingin bertanya seputar adat tentang pesiju. Ya. Ini bagaimana? Apakah ada yang mengatakan pesiju itu tidak ada dalam syariat Islam, tetapi itu hanya adat istiadat saja? Seperti apa pendapat Anda, Pak? Adat itu memang asalnya dari kesepakatan ya, betul, antara masyarakat, komunitas masyarakat. Jadi ketika memang kesepakatan mereka tentunya dituntun oleh agama, agama yang menuntun mereka. Ketika kita bicara tentang masalah bagaimana pesiju dan lain-lain, memang ini ada beberapa perbedaan pandangan. Betul. Ya kan? Tapi ketika memang itu katanya berpendapat ini budaya orang Hindu misalnya, bukan bermakna yang mirip-mirip itu harus dikikis, tidak perlu. Kalau memang itu memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, walau orang lain juga melakukan hal yang sama, kita tidak harus berubah. Jangan-jangan begini, kita sudah ada aturan mainnya, sudah ada ajarannya dalam Al-Quran, dalam hadis atau ijma ulama. Nah kemudian tahu-tahu ada kegiatan yang sama dengan Kristen, sama dengan Hindu, lantas kita apa? Tidak perlu. Yang paling penting adalah landasan hukumnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita tahan dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Tengku. Abang Antemen Timur. Oke, baik, Abang dalam temen. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustani, dari Pak Usman saya ingin bertanya. Memang kita lihat di kampung-kampung ada melakukan sanksi-sanksi adat yang berupa bermacam-macam lah. Namun demikian orang kampung sendiri tidak tahu orang tua kampung bagaimana cara membuat regulasi-regulasi sanksi itu. Yang jadi pertanyaan saya sekarang ini, apakah ada usaha-usaha dari Dinas Syariat Islam untuk membuat satu program kepada kampung-kampung, ya, melalui bertahap lah kira-kira, untuk memberikan edukasi kepada kampung-kampung bagaimana cara membuat regulasi tentang sanksi-sanksi adat yang ada di kampung. Ini aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, regulasi usaha Dinas Syariat Islam tentang program kampung memberikan edukasi untuk sanksi adat seperti apa Pak Usman? Ya. Sebetulnya tata cara pembuatan resam atau regulasi lain, misalnya apakah keputusan atau peraturan GC, ya kan? Sebenarnya itu sudah ada aturannya. Di dalam Permendagri sudah diatur.
dan itu sudah disosialisasikan. Bahkan setiap kampung itu diminta untuk mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas. Dana desa itu salah satunya diprioritaskan peningkatan kapasitas. Dalam kegiatan-kegiatan itu salah satu yang sering dia ajarin bagaimana menyusun kanun atau resam kampung. Terhadap persoalan materi substantifnya daripada resam itu tergantung kepada kebutuhan. Nah, maka oleh karenanya setiap kampung menganalisis dulu persoalan apa yang harus diatur. Tentang apa yang dibutuhkan aturan-aturan mainnya. Secara umum semua kegiatan kehidupan masyarakat itu sudah ada aturan mainnya. Yeah. Tapi kadang-kala tidak sesuai dengan kondisi adat istiadat di kampung. Maka kampung diberikan kesempatan untuk mengatur itu. Oleh karenanya, saya pikir ada beberapa dinas, beberapa SKPA sudah melakukan program itu. Misalnya ada DPMG sering membuat pelatihan-pelatihan kepada gesi bagaimana menyusun resam-resam kampung. Di kabupaten kota juga membuat program-program itu. Jadi saya pikir di dinas syariat saya pikir nggak ke sana, nggak ke arah bagaimana membuat kanun atau resam, tapi lebih pada mensosialisasikan nilai-nilai. Yeah. Sementara bagaimana format menyusun regulasi itu mungkin ranahnya di pemerintahan, ranahnya di DPMG yang membina kampung itu sendiri. Edukasinya seperti apa, Pak? Misalnya melalui pelatihan, ada yang FGD kita lakukan, dan saya juga sebelumnya menjadi seorang narasumbernya yang di DPMG. Wow. Sering kita ajarin itu di pelatihan-pelatihan kecil. Salah satu materinya adalah tata cara pembuatan peraturan kampung. Baik. Ya, mudah-mudahan Tengku Ameng tadi sudah mengerti ya. Nah, saya ke Tengku Muhiban nih masih apa saja hambatan yang dihadapi Tengku dalam aparatur kampung dalam pencegahan pelanggaran syariat Islam di kampung? Ya, tentu hambatan-hambatan atau tantangan terutama adalah kesadaran. Nah, kesadaran dari semua pihak, kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari yang tinggal di kampung yang mungkin orang pendatang, kesadaran dalam masyarakat ini yang memang perlu benar-benar tertingkatkan agar mereka lebih menghormati, lebih menghargai apa yang menjadi keputusan-keputusan, apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang ditetapkan di kampung. Karena bisa jadi karena memang mengapa kadang-kadang pura-pura tidak tahu ataupun pura-pura tidak menyadari dengan aturan-aturan yang ada. Ini kalau dalam kampung ini bisa jadi berefek dari berbagai persoalan. Karena kadang persoalan itu sehingga kadang-kadang antara satu sama lain kurang menghargai, yang berefek juga kurang patuh pada aturan-aturan yang ada. Itu biasanya. Harapannya seperti apa nih Tengku? Harapan yang pertama, kita berharap bahwa kita hanya sesaat yang kita hidup ini, kita hidup di bawah aturan Allah Ta'ala, tentu membuat kita hidup bisa nyaman, kemudian bisa mendatangkan ridha Allah, kemudian kesejahteraan pun insya Allah berjanji bila kita patuh kepada aturan-aturan yang ada. Kalau Pak Usman, tantangan apa yang selama ini Anda hadapi? Kalau dalam perspektif adat itu tantangan lumayan ya. Mulai dari kecintaan masyarakat adat itu sendiri terhadap adat maupun dari eksternal di luar, pengaruh-pengaruh luar. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana memperkuat adat itu sendiri, sebenarnya orang berdalih kepada ini pengaruh teknologi, kan banyak nih pengaruh teknologi. Sebenarnya sih nggak ada, karena yang namanya teknologi misalnya televisi itu remote di tangan, ya kan kesering orang sama kita kayak sekarang kayak anak-anak nonton film horor takut ambil bantal tutup mata, padahal remote-nya di tangan. Kalau sekali aja tekan remote 5 hantu mati di TV, kan begitu. Nah, kita tidak boleh berdalih kepada faktor-faktor X ke sana.
Kita harus bagaimana memperkuat jati diri kita. Cinta nggak kepada adat istiadat ini? Iya, iya. Nah, apalagi adat Aceh itu adalah sejalan dengan syariat. Betul. Ya, jadi kalau kita cinta adat, cinta syariat, sebenarnya inilah yang diharapkan sebagai umat yang beragama. Cinta kepada syariat itu sendiri. Nah, tantangan lain sebenarnya di aspek masa kolonial juga itu ada 8 strategi Sendang Hargonyo dalam melemahkan perjuangan Islam. Salah satunya adalah membenturkan adat dengan agama, menempatkan agama di bawah adat, sehingga inilah yang menjadi polemik. Maka di dalam regulasi Aceh sekarang terutama UPA nggak langsung disandingkan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersindikan Islam. Nah, nggak ada benturan-benturan karena itu harus jalan. Nah, jiwa-jiwa yang diterapkan atau nilai-nilai diterapkan oleh Sendang Hargonyo sampai hari ini masih itu. Jadi menjadi tantangan luar biasa bagi kita. Nah, karena memang begitu kita bicarakan adat, itu khilafiyah, itu istilah bahasa lain, ada benturan dengan agama. Inilah yang ditinggalkan oleh Sendang Hargonyo. Itu satu tantangan tersendiri. Selain daripada budaya-budaya luar yang terus menggrogoki kita, sementara kita tidak ada upaya untuk bagaimana membuat filter. Nah, oleh karenanya ke depan kita berharap, karena perintah undang-undang adalah penyelenggaraan kehidupan adat yang bersindikat Islam, maka tugas kita bagaimana mengidentifikasi mana sih nilai-nilai adat yang tidak sejalan dengan Islam, kita eliminir. Nilai-nilai adat yang sejalan dengan Islam, kita budayakan, kita lestarikan, kita kembangkan. Itu tugas kita sebenarnya. Ya, kalau tantangan tetap ada. Harus selalu ada. Harus selalu ada. Oke, baik. Nah, Pak Usman, untuk anak-anak muda di luar sana yang ada di Aceh dan juga sedang menonton Aceh TV, kita melihat adat ini nanti kita akan wariskan kepada mereka, kepada yang muda, kepada cucu kita nantinya. Adakah pesan khusus untuk anak-anak muda Aceh, Pak Usman? Iya, saya melihat begini. Saya melihat pemuda itu bukan hanya dari aspek otot ya. Maka ketika kita sering kita dengar bahwa apa penggunaan pemuda, jawabannya adalah bola kaki, bola voli. Seakan-akan pemuda itu hanya disiapkan di aspek otot. Padahal yang namanya pemuda itu adalah generasi penerus. Betul. Yang harus disiapkan dari semua aspek. Bukan hanya persoalan olahraga, tapi persoalan adat, persoalan agama, persoalan ilmu. Itu pemuda itu sebagai generasi. Tidak bisa dilihat hanya dari sisi otot. Oleh karenanya di aspek adat, kami berharap pemuda itu menjadi pelopor adat. Iya. Nah, karena apa? Banyak sekali kegiatan-kegiatan adat di kampung, pelopornya, pelakunya justru pemuda. Ada istilah bahasa lain, kerja udip, kerja mati, apapun kegiatan mau keramaian apa saja, yang menjalankan itu pemuda. Yeah. Oleh karenanya, pemuda itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa. Betul. Eksistensinya diakui oleh siapa saja. Iya. Bahkan orang mau kawin ke salah satu kampung, bukan bagaimana kecil ditanya. Bagaimana pemuda kampung itu? Nah, kalau kita mau beli pertapakan tanah untuk pertapakan rumah, pertanyaan bukan bagaimana gesik di kampung itu, bagaimana pemuda di kampung itu. Artinya apa? Pemuda itu menjadi identitas daripada sebuah kampung. Wow, luar biasa. Oleh karenanya, pemuda itu harus kita siapkan di semua aspek. Agamanya harus kuat, adatnya harus kuat, karena dia sebagai pelakunya. Betul. Bahkan kecil aja takut kepada pemuda. Oleh karenanya pemuda itu harus menyiapkan diri sebagai kader bangsa, dan negara ini, bangsa ini, agama ini akan kita wariskan kepada mereka. Baik, luar biasa sekali. Ya, mungkin kita bisa mengutip intisari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Usman. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Ini akan menimbulkan masalah yang baru ya, Pak Usman. Terima kasih banyak. Kita sudah di ujung program, di ujung acara juga. Terima kasih banyak untuk Tengku Haji Muhibban. Sukses terus untuk Dayah Mabdaul Ulum Al Aziziyah, Gampung Lantomen Timur, Banda Aceh. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Usman. Ini sosok yang saya idolakan ataupun anak muda idolakan. Oke, baik, terima kasih banyak dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.